Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita, Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Biidznillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian dan pembahasan kita, mencoba untuk membaca Kitabut Tauhid karya Asy-Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yang pada pertemuan yang lalu kita masih membahas bab ke-30, bab firman Allah subhanahu wa ta'ala, surat Al-Baqarah ayat 165, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Dan di antara manusia ada yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Ada yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah, yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut yang mereka sembah selain Allah sebagaimana mereka mencintai Allah. Bab ke-30 ini berbicara tentang salah satu di antara bentuk ibadah sebagai penyempurna tauhid, yakni al-mahabbah, tentang cinta. Kita telah bacakan pada pertemuan yang lalu dalil yang pertama dari bab ini yang disebutkan oleh penulis, yakni firman Allah subhanahu wa ta'ala, surat At-Taubah ayat 24, di mana dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengancam akan menurunkan siksanya kepada orang-orang yang lebih mencintai ayah-ayahnya, anak-anaknya, saudara, istri, kerabat, harta yang diusahakan, perdagangan yang ditakutkan kerugiannya, tempat tinggal yang disenangi. Jika ini semua lebih mereka cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya, maka Allah mengancamnya, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi'amrih. Tunggulah, kata Allah, sampai Allah subhanahu wa ta'ala turunkan siksanya. Karena telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa kecintaan kepada hal-hal di atas ini dibolehkan. Akan tetapi jangan sampai kecintaan kepada hal-hal di atas kita lebih dahulukan daripada cinta kita kepada Allah dan Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan jihad di jalannya. Ini dalil yang pertama yang alhamdulillah telah kita bacakan dan kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Berikutnya, dalil yang kedua yang disebutkan oleh penulis dalam
kitab ini di bab yang ke-30 adalah sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Tidak beriman salah seorang di antara kamu, kata Rasulullah, sampai apabila ia mampu menjadikan aku ahabba ilaih, menjadikan aku, yakni Rasulullah, lebih dicintai olehnya daripada waladihi, anaknya, wa walidihi, orang tuanya, wan nasi ajma'in, dan seluruh manusia. Nabi SAW berkata, beliau bersabda bahwa tidak beriman salah seorang di antara kamu sampai apabila ia mampu menjadikan Nabi SAW ia cintai melebihi akan cintanya kepada anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Ini sama seperti dalil ayat yang kemarin kita telah jelaskan, di mana Nabi kita yang mulia SAW pernah berjalan bergandengan tangan dengan Umar bin Khattab. Beliau jalan dengan bergandengan tangan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Kala itu Umar radhiyallahu taala mengungkapkan kecintaannya kepada siapa? Rasulullah. Beliau berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, engkau adalah orang yang aku cintai melebihi akan cintaku kepada semuanya kecuali terhadap diriku." Ya, engkau lebih aku cintai daripada istriku, engkau lebih aku cintai daripada anakku, engkau lebih aku cintai daripada orang tuaku, engkau lebih aku cintai daripada hartaku. Engkau adalah seorang yang lebih aku cintai dari semua apa yang aku miliki dalam kehidupan dunia, kecuali satu. Apa itu? Diriku. Aku lebih mencintai diriku ya Rasulullah daripada engkau. Ya. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah Nabi mengatakan imanmu telah sempurna? Atau Nabi SAW mengatakan sudah cukup imanmu wahai Umar? Tidak, Nabi SAW mengatakan belum wahai Umar, belum. Sampai apabila engkau lebih mencintai diriku daripada dirimu sendiri. Maka apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala? Dia perbaiki imannya, kemudian dia mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sekarang ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari segalanya, bahkan lebih aku cintai dari diriku sendiri." Subhanallah. Maka Nabi SAW mengatakan, "Al-ana ya Umar." Sekarang imanmu telah apa? Sempurna wahai Umar. Karena kita lihat para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, mereka, yakni para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajmain. Agak mati-mati suaranya. Putus-putus. Karenanya kita lihat para sahabat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam sejarah kehidupan yang tercatat, ya, mereka benar-benar mencintai Rasulullah melebihi akan cinta mereka terhadap diri mereka sendiri. Ya, sehingga bukan hanya sekedar mencintai Nabi melebihi akan cinta kepada ayahnya, ibunya, dan seterusnya, tapi bahkan mereka lebih memilih mati daripada Rasulullah yang apa? Yang mati. Ya. Sampai disebutkan sahabat yang mulia yang mati dibunuh oleh orang-orang Quraisy di tiang salib. Ya, bernama Khubayb bin Adi radhiyallahu taala. Khubayb ibnu Adi. Tatkala beliau hendak dibunuh oleh orang Quraisy, maka beliau dibawa keluar dari tanah haram. Dibawa keluar dari tanah haram. Karena orang-orang Quraisy sekalipun orang-orang musyrik dahulu, mereka menghormati tanah haram. Jadi kalau mereka ingin membunuh seseorang, mereka membawanya keluar tanah haram, baru di sana dibunuh. Mereka tidak membunuhnya di tanah apa? Tanah haram. Jadi Khubayb bin Adi dibawa keluar tanah haram. Sampai di sana, sebelum ia dibunuh, mereka mengatakan, "Engkau apa permintaan terakhir yang kau ingin minta kepada kami?" Maka beliau mengatakan,
izinkan saya sholat. Izinkan saya sholat. Maka dia pun diizinkan sholat. Maka beliau pun mengerjakan sholat 2 rakaat yang sholatnya disebutkan dalam sejarah sangat sempurna, sangat bagus. Kemudian setelah salam, dia menghadap kepada orang-orang yang akan membunuhnya. Demi Allah, kalau bukan karena aku takut kalian menyangka saya takut mati karena memanjangkan sholat saya, maka saya akan lebih panjangkan sholat saya. Tapi takutnya saya panjangkan sholat saya, kalian menganggap saya mengulur waktu. Kemudian dia pun disalib. Dia pun disalib, ya. Dan sebelum dibidik dengan panah, maka mereka bertanya, apakah engkau mau posisimu saat ini dalam kondisi dia apa? Disalib, sudah diikat. Artinya sudah tinggal nunggu detik apa? Mati saja. Apakah engkau saat ini mau jika seandainya posisimu sekarang digantikan dengan Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam? Sedangkan engkau duduk senang dengan keluargamu. Ini pertanyaan mereka kepada Hubayb bin Adi. Mereka ingin membuktikan sejauh mana sebenarnya kecintaan sahabat Muhammad terhadap siapa? Muhammad SAW. Ya. Apakah engkau ingin posisimu sekarang digantikan dengan Muhammad sedangkan engkau duduk senang dengan keluargamu? Maka Hubayb bin Adi mengatakan, tidak, demi Allah. Saya tidak ingin posisi saya digantikan dengan Rasulullah SAW walaupun hanya karena tertusuk duri. Jadi jangankan posisi saya digantikan Rasulullah kemudian beliau terikat dan akan dibunuh. Demi Allah, tertusuk duri pun saya tidak mau. Lebih bagus saya mati daripada Nabi tertusuk apa? Duri. Ini kecintaan luar biasa yang ditunjukkan oleh para sahabat Nabi SAW. Karenanya kalau kita lihat dalam perjalanan hidup para sahabat mendampingi Rasulullah SAW, itu memang tidak ada duanya pengorbanan mereka untuk membela siapa? Rasulullah. Makanya kemarin kita selalu ingatkan dan sering kita sampaikan, tidak mungkin ada generasi yang datang setelah para sahabat memiliki kecintaan kepada Rasulullah lebih besar daripada kecintaan yang dimiliki oleh para sahabat. Enggak mungkin. Mungkinkah ada seorang di antara kita yang hadir di masjid ini atau siapapun dari muslim yang hidup di atas muka bumi saat ini yang cintanya kepada Rasulullah melebihi akan cinta Abu Bakar kepada Rasulullah? Mungkin? Tidak mungkin. Kalau seandainya ada, pasti Anda akan menjadi Abu Bakar saat itu ditakdirkan oleh Allah. Adakah di antara hamba saat ini yang hidup, dia muslim, dia benar, dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan kadar cintanya kepada Rasulullah melebihi akan cinta Umar bin Khattab kepada Rasulullah, Utsman bin Affan kepada Rasulullah, Ali bin Abi Thalib cintanya kepada Rasulullah? Kalau ada, maka tentunya antum akan menjadi siapa? Umar bin Khattab, Utsman bin Affan atau Ali bin Abi Thalib. Karena mereka adalah manusia yang memang ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi pendamping siapa? Rasulullah. Ini hal yang mesti kita pahami, bahwa mereka adalah orang yang memiliki kecintaan yang lebih sempurna kepada Rasulullah, sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala memilih mereka untuk menjadi pendamping siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang ini yang seharusnya dimiliki. Tidak beriman salah seorang di antara kamu kecuali apabila ia mampu menjadikan beliau sebagai orang yang lebih cintai daripada anaknya, orang tuanya, dan semua manusia yang ada. Bahkan harus lebih dia cintai daripada apa? Dirinya. Bagaimana bentuk pengamalannya? Kalau sekarang Nabi sudah meninggal, ya tentunya kita harus lebih mencintai syariatnya melebihi akan cinta kita kepada segalanya. Jangan jadikan syariat beliau sebagai nomor 7. Ya, ini bentuk cinta kita kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena para ulama sering sebutkan terkait dengan masalah kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai kita menyelisihi beliau. Kalau kita mengatakan mencintai Nabi tapi kita menyelisih syariat beliau, ini membuktikan bahwa kita tidak apa? Mencintai. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata,
fa idza da'aita lahul mahabbah ma'a khilafika ma yuhibbu fa anta dzu buhtani. Atuhibbu ada al-habibi wa tadda'i hubban lahu ma dzaka fi imkani. Wa kadza tu'adi jahidan ahbabahu aina al-mahabbatu ya akhas syaitani. Imam Ibnu Qayyim berkata rahimahullah, apabila engkau mengaku bahwa engkau mencintainya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi di sisi lain engkau menyelisihi syariatnya, fa anta dzu buhtani. Engkau itu berdusta. Engkau mengaku mencintai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi engkau menyelisih perintahnya, engkau menyelisih agamanya, engkau menyelisih syariatnya, engkau memerangi sunnahnya, engkau benci terhadap ajaran dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa anta buhtani, kata Imam Bukhari. Kamu itu berdusta. Kemudian beliau mengatakan, atuhibbu a'da al-habibi wa tadda'i hubban lahu ma dzaka fi imkani. Engkau mencintai musuh-musuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sisi lain engkau mengatakan mencintai beliau. Ini enggak mungkin. Tidak mungkin. Musuh Nabi engkau cintai, yang mencela Nabi, yang memusuhi Nabi engkau cintai. Kemudian engkau mengaku bahwa engkau mencintai siapa? Rasulullah. Ini enggak mungkin. Wa kadza tu'adi jahidan ahbabahu. Di sisi lain engkau juga memusuhi dengan semangatmu orang-orang yang dicintai oleh beliau. Ainal mahabbatu ya akhus syaitan. Mana cinta yang benar, yang jujur, wahai teman syaitan. Ini beliau katakan. Yang pertama beliau katakan rahimahullah, apabila engkau mengaku mencintai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jangan selisih syariatnya. Kalau engkau mengaku engkau mencintai Muhammad tapi engkau menyelisih syariatnya, maka cintamu adalah cinta palsu, dusta. Kemudian yang kedua, beliau katakan, kalau engkau mencintai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seharusnya engkau harus memusuhi orang yang memusuhi Nabi. Ya. Jadi musuh-musuh Nabi itu harus engkau musuhi juga. Bagaimana mungkin engkau mencintai Muhammad tapi engkau mencintai musuhnya? Ini enggak mungkin. Karena orang yang mencintai seorang, dia pasti akan memusuhi musuh orang yang dia cintai. Kemudian, kalau engkau mengaku mencintai Muhammad SAW, maka engkau mesti juga mencintai orang-orang yang dicintai oleh siapa? Muhammad SAW. Di sisi lain tadi sudah disebutkan, engkau kalau mencintai Muhammad, engkau harus memusuhi juga orang yang dimusuhi Muhammad. Kalau engkau mencintai Muhammad, maka engkau juga harus mencintai orang yang dicintai oleh Muhammad. Kalau seandainya engkau membenci orang yang dicintai oleh Muhammad, cinta apa ini wahai teman syaitan? Contoh, siapa orang yang dicintai oleh Rasulullah? Siapa orang yang dicintai Rasulullah? Nabi SAW ditanya oleh Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala. Ditanya. Ya. Saat itu Amr bin As radhiyallahu ta'ala diperlakukan oleh Nabi dengan perlakuan yang istimewa. Sehingga dia merasa bahwa dia adalah orang yang paling diistimewakan, artinya dicintai oleh siapa? Rasulullah. Maka dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaih?" Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling engkau cintai? Ya, siapakah orang yang paling engkau cintai? Maka Nabi mengatakan, Aisyah. Apa kata Rasulullah? Aisyah. Baik, pertanyaannya siapa yang paling kau cintai? Kita sudah sebutkan kemarin bahwa cinta itu bertingkat. Cinta itu bertingkat di hati. Gak ada cinta itu yang sama, gak ada. Berbeda. Kecenderungan. Misal kita kaitkan dengan makanan lah misalnya. Cinta itu kan kecenderungan. Apakah Anda suka makan nasi? Ya, suka. Suka makan roti? Suka juga. Sama enggak antara kecenderungan kita makan nasi dengan makan roti? Beda. Tapi sama-sama disukai gitu loh.
Kita sebutkan kemarin, contohnya seorang orang tua sudah punya cucu, dia mencintai anaknya, dia mencintai cucu. Sama nggak kecintaan ini? Tidak sama. Dan itu nanti dibuktikan dalam amaliyah keseharian yang membedakan kadar cinta. Nggak bisa ditipu ini. Sejauh mana kadar kecintaan kita kepada sesuatu itu akan terlihat dalam aplikasi dalam kehidupan. Tatkala terjadi masalah. Maka Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling kau cintai?" Paling kau cintai bukan berarti tidak ada yang lain dicintai. Semuanya dicintai oleh Rasulullah, tapi siapa yang paling dicintai? Maka Nabi mengatakan, Aisyah. Ya, berarti kecintaan Nabi kepada Aisyah di hatinya sangat besar. Apakah Nabi tidak mencintai istri yang lain? Nabi cinta. Cinta kepada Hafsah, cinta kepada Ummu Salamah, Ummu Habibah, cinta kepada Zainab, cinta kepada Safiyah, cinta kepada semua istri beliau. Tapi yang paling besar kadar cinta beliau kepada siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Maka itu yang dijawab oleh Nabi. Aisyah, kata Rasulullah. Maka sahabat yang mulia ini mengatakan, saya bertanya kepadamu tentang daftar laki-laki atau orang yang paling kau cintai dari kalangan laki-laki. Siapa? Kalau perempuan ialah istri dan sebagainya. Tapi yang dari laki-laki siapa ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, Abuha, bapaknya Aisyah. Ya ini siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia bertanya lagi, siapa lagi? Umar, siapa lagi? Fulan, siapa lagi? Fulan. Dan tidak sebut namaku. Nah, padahal dia sudah iya, karena perlakuan Nabi itu istimewa. Nggak pernah sahabat diperlakukan seperti itu. Menurutnya. Ya. Kemudian siapa Fulan? Sampai akhirnya aku minta lanjutkan. Takut saya masuk daftar yang terakhir. Berarti memang ini orang-orang cintai oleh siapa? Rasulullah. Jadi kalau seandainya ada orang mencintai Muhammad SAW, tapi membenci orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah, ini namanya teman syaitan. Kamu cinta Nabi ya? Lalu kamu menuduh Aisyah membunuh Rasulullah. Kamu menuduh Aisyah berkhianat, mencintai Rasulullah tapi engkau membenci Abu Bakar, membenci Umar bin Khattab. Ini cinta apa namanya? Ya, ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Karenanya ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, dalam kehidupan kita setelah Nabi meninggal, maka bukti kecintaan kita terlihat dari mendahulukan syariat beliau, mengagungkan sabda beliau. Jadi kalau sudah syariat yang berbicara, karena untuk kecintaan kita kepada Nabi, sudah. Sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang ketiga yang disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullah, masih dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, sama-sama riwayat dari Anas bin Malik, sama seperti hadis yang pertama tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 perkara kata Rasulullah. Siapa yang memilikinya, maka ia akan merasakan manisnya iman. 3 perkara. Siapa yang memilikinya, maka ia akan merasakan manisnya iman. Jadi iman itu ada apa? Rasa. Sama seperti teh manis ada rasa. Minum madu ada rasa. Makan makanan ada rasa. Nabi mengatakan iman itu ada rasa. Rasa manis. Jadi tertantang kita untuk bisa merasakan manis iman. Bahkan rasa nikmat iman itu, kalau kita baca dari penjelasan para ulama, itu lebih manis daripada madu. Lebih nikmat daripada makanan. Apa yang dimaksud dengan halawatul iman? Manisnya iman. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, makna halawatul iman istilzaduhu bitta'ah. Jadi maksud dengan manis iman adalah tatkala seorang hamba
merasakan bahagia, senang melakukan ibadah. Itulah manusia iman. Jadi kalau kita sudah bersenang-senang dalam melakukan ibadah kepada Allah, berarti kita sudah merasakan manusia iman. Tahammuluhu al-masyad fi ridallah wa rasulih. Ia mau menghadapi kesulitan demi untuk mencapai ridha Allah dan ridha Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, wa itharu dzalika ala ardid dunya, dan mendahulukan Allah dan Rasulnya dan ketaatan daripada kenikmatan dunia. Ini halawah. Jadi tanda orang yang sudah merasakan manusia iman, kalau ia sudah sampai pada tingkat bersenang-senang di dalam melakukan apa? Ibadah kepada Allah. Jadi kalau sudah senang beribadah, merasa bahagia beribadah, kemudian siap untuk menghadapi kesulitan dalam melakukan ibadah, walaupun sulit tapi dia merasa bahagia dengan ibadah tadi, ya, mendahulukan ketaatan daripada sedikit kenikmatan dunia, berarti orang ini sudah merasakan apa? Manusia iman. Baik, para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita sudah sampai kepada tingkat sudah bisa merasakan manusia iman? Kitalah yang tahu. Makanya orang-orang kafir dahulu, bagaimana dalam sebagian sejarah, itu heran ya, melihat seorang muslim terluka, dibunuh, tapi dia tersenyum. Ya, seorang utusan Nabi SAW membawa surat kepada Raja Persia. Saudaranya Ummu Salamah. Saudaranya Ummu Salamah. Kemudian dia membacakan surat itu kepada Rasulullah SAW. Bacakan surat Nabi kepada pimpinan di bawah kekuasaan kekaisaran Persia agar nanti menyampaikan surat ini kepada Kaisar Persia. Maka tatkala ia sedang membaca surat tadi, maka sang pimpinan ini memerintahkan untuk membunuhnya, menikamnya dengan tombak dari belakang. Ini adalah sebuah pelanggaran yang dilakukan karena utusan itu dari dulu sudah disepakati tidak boleh apa? Dibunuh. Utusan tidak boleh dibunuh. Ya, sekalipun dia musuh kita. Ini adalah aturan yang mungkin boleh kita katakan sebagai aturan internasional dari dulu. Makanya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tatkala datang kepada beliau utusan Musailamah al-Kadzdzab, nabi palsu itu, dia mengirim utusan menyampaikan pesan yang ingin disampaikan oleh nabi palsu ini kepada nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kala itu bertanya kepada mereka berdua, apakah kalian bersaksi aku utusan Allah? Mereka berdua mengatakan ya. Asyhadu annaka Rasulullah. Kami bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Apakah kalian juga bersaksi mengakui bahwa Musailamah teman kalian itu adalah utusan Allah atau nabi? Mereka berdua mengatakan kami juga mengakui bahwa Musailamah itu nabi. Apa kata Rasulullah? Kalaulah bukan ada ketentuan utusan itu tidak boleh dibunuh, saya sudah penggal leher kalian berdua. Gak boleh, ini utusan. Walaupun dia sudah murtad sebenarnya. Ini membawa surat, diperintahkan untuk ditikam dari mana? Ditombak dari belakang. Dan ini sebab akhirnya terjadi perang Mu'tah yang sangat terkenal itu. Ini pengkhianatan, pengumuman perang. Ya. Maka subhanallah, sahabat yang mulia tatkala ditombak tembus, muncrat darahnya, dia lihat, kemudian dia ambil darahnya dengan tangannya, kemudian dia balurkan ke mukanya. Sembari mengatakan, "Fuztu wa rabbil Ka'bah."
Aku berhasil demi Tuhan, demi Allah saya berhasil, demi Allah saya berhasil, kemudian tumbang. Berhasil apa? Mati kok berhasil? Hah? Heran mereka. Loh, tombak mati berhasil. Apanya berhasil? Mati. Kalau bisa membunuh musuh ya berhasil, menang. Dia mati, dia lumuri dengan darah wajahnya, kemudian sembari setelahnya dia tumbang, dia mengatakan fustu wa rabbil Ka'bah. Saya berhasil demi Allah, pemilik Ka'bah, saya berhasil. Berhasil apa? Mati syahid. Berhasil mati syahid. Karenanya sebahagian mereka tatkala berjihad kemudian pulang selamat nangis. Lalu kita pulang, oh, alhamdulillah selamat saya gitu. Ya. Sampai ada sebuah kisah, panjang kali kisahnya. Ya. Kalau antum ingin tahu, ya cari sendiri ya. Kisahnya panjang. Sebutkan bahwa seorang ibu memerintahkan anaknya untuk berangkat berjihad. Masih muda anaknya, berangkat berjihad. Kemudian subhanallah, anak ini akhirnya gugur. Kemudian ceritanya panjang sebenarnya, tapi akhirnya anak ini gugur. Kemudian orang yang diamanahkan untuk menerima anak ini berjuang di jalan Allah, syahid, akan menyampaikannya kepada ibunya, itu maju mundur dia. Ini takutnya nanti ibunya stres ya. Dia kasih tahu, ya, nanti saya kalau temu ditanya gimana ya cara menyampaikan ke gugur anaknya ini. Ya. Dia berpikir gimana, ragu disampaikan tidak atau bagaimana. Qadarullah akhirnya sang ibu mengetahui bahwa yang diamanahkan untuk membawa anak medan perang ini sudah sampai ke kotanya, maka dia cari. Ketemu, kemudian mengatakan, sebelum kau sampaikan saya bertanya dulu. Saya bertanya, apakah engkau datang membawa kabar bahagia atau membawa kabar duka? Terkejut nih. Maksud kamu kabar bahagia itu apa maknanya? Dan kabar duka itu apa maknanya? Kalau seandainya engkau datang membawa informasi bahwa anakku telah syahid, itu kabar bahagia. Tapi kalau engkau katakan anakku masih hidup, itu kabar duka bagi saya. Loh, kok gitu wahai ibu? Dia mengatakan ya, karena saya sudah siapkan anak saya ini untuk di jalan Allah. Berarti kalau ia berangkat kemudian syahid, berarti persiapan saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ini terbalik dari kita. Jadi begini mereka. Makanya umat Islam, kalau kita baca sejarahnya, ya, kalau kita bicara umat Islam itu ya, enggaklah kemudian kita katakan ya kita gitu. Hebat kali kita kalau seperti ini kan gitu. Tapi kita cerita sejarah umat Islam itu tatkala berjihad, mereka malah mencari apa? Mencari apa? Mencari mati. Bukan mencari selamat. Makanya apa kata Khalid bin Walid? Kalian masuk Islam jadi saudara kami atau bayar upeti? Kalau tidak, masih melawan juga, saya kirim pasukan yang ingin mati sebagaimana kalian ingin hidup. Pasukan yang kalau bertempur dia ingin mati dulu baru temannya kalau bisa mati, kalau bertempur dia yang mati, yang penting temannya hidup. Sedangkan kalian berpikir yang penting dia hidup, temannya mati. Kembalikan. Nah, ini. Tapi tetap para ikhwah, dalam jihad sebagai tambahan faedah mesti diperhatikan maslahat dan mafsadat. Ini lagi viral nih. Lagi viral ya. Lagi berita teman-teman kita, saudara-saudara kita di mana? Di Palestina dibombardir, di bom, sehingga banyak yang terbunuh. Sakit hati kita melihat. Maka bantu mereka. Di antara bantuan tersebut dengan apa? Dengan doa. Di antara bantuan dengan doa. Live ini. Live. Maafkan dulu.